Ustadz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran. Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti atau satunya diperbaiki, yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya, mending dijauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, dari video tadi kita sudah paham dan kita sudah bisa menangkap bahwa beliau itu tidak sepakat, tidak setuju dan merasa keberatan dengan tadarus Al-Quran secara bergantian. Beliau menunjukkan ketidaksetujuannya ini, menunjukkan keberatannya ini dalam ungkapan beliau satu pada kalimat ini, teman-teman. Beliau mengatakan, sekedar untuk membaca Al-Quran secara bergantian itu percuma. Nah ini, kalimat ini sangat remeh sekali sebenarnya ya. Kalimat ini sangat enteng keluar dari lisan beliau. Bayangkan, tadarus Al-Quran secara bergantian, beliau katakan ini hanya sekedar. Kemudian beliau juga mengatakan ini adalah percuma. Kita tahu bahwa tadarus Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dan menyimak Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu yang membaca Al-Quran secara bergantian, sebagaimana tradisi yang berlaku di masyarakat kita. Jadi ada sekelompok orang, mereka itu melakukan perkumpulan, kemudian diisi dengan membaca Al-Quran secara bergilir. Jadi satu peserta membaca, kemudian yang lain menyimak. Nah, esensi ini kan sebenarnya sudah jelas, hukumnya adalah sunnah, dan bahkan ini sangat dianjurkan oleh Al-Quran dan juga dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tidak sunnah, orang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang lain itu menyimak Al-Quran. Menyimak Al-Quran itu juga hukumnya sunnah. Di dalam ayat dikatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bayangkan, kita diperintahkan untuk menyimak Al-Quran. Di dalam tadarus Al-Quran itu ada dua status perbuatan, yaitu membaca, kemudian yang lain menyimak. Yang belum mendapatkan bagian membaca, ya otomatis mereka itu menyimak. Itu teman-teman. Jadi dua hal ini sudah sama-sama ada dalilnya. Kemudian ini kok dikatakan perbuatan yang percuma. Itu. Kemudian beliau juga mengatakan lebih baik hindari, mending dijauhi perbuatan yang semacam ini. Nah, beliau menyatakan mending dijauhi itu atas dasar apa? Itu yang pertama kita harus tanyakan dalilnya mestinya. Jadi dalil yang melarang ataupun yang menyatakan mending jauhi ini atas dasar apa? Dalil yang melarang itu di mana? Itu teman-teman. Kalau beliau itu hanya menyatakan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, ini tidak dilakukan oleh baginda Nabi, beliau itu seorang ustadz harusnya sudah paham dengan kaedah-kaedah fikih. Ada satu kaedah yang menyatakan at-tarku la yadullu ala tahrim. Perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi ataupun tidak pernah dilakukan oleh sahabat ataupun oleh salaf, itu tidak menunjukkan suatu keharaman. Jadi kalau misalkan ada perkara baru, tidak pernah dicontohkan, katakan seperti itu, tidak pernah dicontohkan, maka kita mengukurnya itu harus berdasarkan dalil. Bukan mengukurkan itu sudah pernah dilakukan, tidak seperti itu. Jadi harus berdasarkan dalil. Baik itu dalil secara spesifik, dalil khusus, atau kalau tidak ada maka pakai dalil secara umum. Itu mestinya kita memberikan ataupun memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam hal ini. Jadi cara beristidlal itu sangat luas. Tidak hanya terpaku pada contoh pernah dicontohkan ataukah tidak hanya itu. Karena dalil itu bukan hanya contoh, tapi ada dalil qauli, kemudian ada dalil takriri. Dalil qauli ini kadang-kadang ada yang khusus dan ada yang umum. Itu teman-teman.
Jadi dalil qauli itu terbagi antara khusus dan terbagi antara umum. Selama masih ada dalilnya, meskipun tidak ada yang khusus, tidak ada yang spesifik, maka jika bisa memakai dalil yang umum atau masuk dalam keumuman suatu dalil, maka itu termasuk perbuatan yang legal. Itu. Oke, sekarang kita bahas. Beliau tadi mengatakan percuma. Sebenarnya bahasa percuma ini tidak ada standarnya dalam fikih. Jadi kalau misalkan ditanya tadarus Al-Quran itu boleh ataukah tidak, lalu jawabannya itu adalah percuma, nah ini kan tidak bisa dijadikan patokan, belum memberikan jawaban. Jadi bahasa percuma ini masuk ke hukum yang mana? Masuk ke makruh ataukah masuk ke haram? Harusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin lebih tegas, ya katakan ini tidak boleh. Harusnya seperti itu ketika memberikan jawaban, bukan bahasanya itu percuma. Kalau bahasanya percuma, ini jelas sudah terbantahkan bahwa membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, kemudian menyimak Al-Quran mendapatkan pahala. Nah ini kok dikatakan percuma? Ini sangat aneh. Nah, kita sekarang bahas berdasarkan dalil ya. Ada hadis dalam Sahih Muslim, saya membawa syarahnya, yaitu kitab Al-Kawkabul Wahaj fi syarhi Sahihi Muslim Ibn Al-Hajjaj pada jilid 25 Sahifah 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidak ada satu kaum, satu kelompok yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum, dan saling membaca di antara mereka. Nah, ini teman-teman. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka itu akan mendapatkan ketenangan dari Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam syarahnya bagaimana? Dikatakan yatluna kitaballah wa yaqra'una ayyaqra'u kullun minhum binafsihi. Jadi mereka itu membaca Al-Qur'an sendiri-sendiri. Nah, ini berarti tidak berjamaah ya, tidak berjamaah. Membaca pribadi-pribadi. Wa halata yatadarasunahu bainahum ayyaqra'unahu ma'an bitartib. Mereka membaca Al-Qur'an dengan tertib, dengan bersama-sama. Jadi dalam satu masjid misalkan ada orang tadarus Al-Qur'an, membacanya itu bersama-sama, bareng. Wasirah ma'astima ibadihim li ba'din, atau membacanya itu secara berjalan. Jadi secara bergantian. Yang mendapatkan bagian membaca yang membaca, kemudian sebagiannya itu yang tidak membaca, mereka otomatis mendengarkan, menyimak. Wasirah ma'astima ibadihim li ba'din. Dan membaca Al-Quran dengan cara berjalan ataupun dengan cara bergilir, disertai sebagian mereka itu menyimak bacaan sebagian yang lain, menyimak bacaan orang yang membaca. Nah, ini masuk dalam kategori hadis ini. Jadi kalau dikatakan tidak ada dalilnya, itu ya mohon maaf, perlu dikoreksi kembali hadis-hadisnya, perlu dicari lagi terkait dengan sumber hukum itu. Jadi memang harus benar-benar kita cari, teman-teman, benar-benar kita paham ataupun tahu tentang hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekian juta itu. Ini sudah jelas ya. Jadi hadisnya itu ada. Kemudian dipertegas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada Shahifah 103, Faslun fil idarati bil Quran, membahas tentang membaca Al-Quran secara bergilir. Wa huwa ayyajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum asran aw juz'an aw ghaira dzalik. Jadi ada sekelompok orang, mereka berkumpul di suatu tempat, sebagian mereka membaca 10 ayat ataupun membaca 1 juz ataupun membaca sekian. Dan yang tidak mendapat, yang belum mendapat bagian membaca, mereka itu diam. Wa yaqra'ul akhar min haitsu intahal awal. Setelah yang pertama ini selesai, kemudian diganti oleh yang lain dan seterusnya. Nah, ini adalah praktek tadarus Al-Quran, membaca secara bergantian ataupun secara bergilir. Nah, Imam Nawawi mengatakan wahada jaizun hasanun, ini adalah perbuatan boleh, mubah ya, jaiz, hasanun, dan juga perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik. Wa qad su'ila Malikun rahimahullahu taala anhu. Imam Malik ditanya tentang
idaroh bil Quran ini, fakola, beliau menjawab la ba'sa bihi, jadi tidak apa-apa, diperbolehkan. Ini teman-teman. Jadi tadarus Al-Quran dengan model idaroh secara bergantian atau model membaca bersama-sama atau membaca pribadi-pribadi itu diperbolehkan. Dan bahkan itu termasuk perbuatan yang baik. Jadi kalau Ustadz tadi menyatakan mending dijauhi, itu dasarnya apa? Kenapa Al-Quran ini seakan-akan menjadi perkara yang buruk untuk dibaca? Membaca Al-Quran secara bergantian ini seakan-akan menjadi perkara yang buruk, itu dasarnya apa? Tuh, teman-teman ya, mudah-mudahan memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.